UN atau PSN atau marking berdasarkan IMDG code. Ini soalnya Pak Adi seperti ini kemarin ya. UN 2030 kan, betul? UN 2030 ya. Nah, ini dia. Jadi UN 2030 kalau kita lihat di sini, ini kita bikin dulu apa? Kolom berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom. Ya, atau 5 kolom. Terus bikin barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Besok saya minta Bapak bikinin dulu di kertas polos. Ini nanti boleh di apa namanya? Boleh saya share nanti di WA ini ya. Tapi tolong bikin 5 kolom, 5 atau 6 kolom, 1 2 3 4 5 6 ke kanan. Ke bawahnya bikin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 kolom ya. 17 baris. 17 row ini ya. Nah, kemudian ditulis di atas yang nomor 2 itu PSN kelas. Kemudian ini urut dengan apa namanya yang dijilis. Kalau dijilis dia ke kanan, kita ke bawah nulisnya. Ya. Nah, jadi ditulis saja dulu nih. Jadi bikin siap-siap Bapak bikin di kertasnya Bapak ya. Garis-garis seperti ini ya. Ya, jadi ini bikin aja nih, udah referensinya udah ada semuanya ya. Referensinya semuanya sama, Pak. Referensinya sama. Kemudian subreferensinya kurang lebih juga sama. Ya. Nanti yang Bapak tinggal isi yang di kolom keempat ini. Yang kalau Pak Adi itu 2030 dia kelas 3 kan? Betul Pak Adi? Iya. Kemudian, jadi 2030 itu ada 2 Pak. Ya. Sama subsidiary hazardnya 6.1 kan? 6.1 iya. Ya, itu subsidiary hazard. Itu di kolom keempatnya itu subsidiary hazard maksudnya bahaya kedua. Divisi 6.1 ya Pak ya. Begitu. Divisi 6.1. Toxic substance ya Pak. Toxic substance. Jadi kalau mau dikasih keterangan seperti ini Pak, flammable liquid sama toxic substance. Karena ini nanti ada keterangannya di halaman 65 sama 96. Nanti kita lihat keterangan detailnya di situ, Pak. Ya, ini saya tulis dulu data-data yang ada di dalam dijilis itu di part 3.2 ditulis dulu di kolom yang keempat, ya baris 3, baris 2, 3 itu ya, kelas 3 6.1. Kemudian karena packing grupnya itu ada 3, Bapak, ke bawah itu 1, 2, 3. Ditulis semua di sini, Pak. 1, 2, dan 3. Bukan hanya 1. Tapi 1, 2, dan 3. Ya, Pak Dia. Yang mana itu, Pak? Yang packing group? Packing group ada 3. Kalau Bapak lihat di dijilis ada 1, 2, dan 3. Di 2030 itu bukan hanya 1 baris, tapi 3 baris. Betul? Di dijilis ini 2030. Iya, itu ada 3 baris kan, 23030, bukan hanya 1 baris kan? Packing group 3. 1, 2, 3 Pak, bukan hanya 3 Pak. Ini Pak. Iya. Ya, ini saya share ya, ini. Nih saya share Pak. 30 ini 3 ya. Jadi kalau ada kayak begitu, ditulis semua packing group 1, 2, dan 3. Bukan hanya 1, bukan hanya 3, tapi 1, 2, dan 3. Hati-hati. Ada yang UN itu yang packing grupnya itu lebih dari 1 ya. Nah, kasusnya Pak Adi ini ada 3, 1, 2, dan 3. Jadi itu harus ditulis semua, Pak. Oh, itu masalahnya. Ya, itu makanya Bapak lama di situ. Bapak mungkin cuma tulis 1 atau cuma tulis 3. Nah, itu tersendat di situ. Saya bacanya cuma 1. Ya, karena saya ingat kan 2031, oh berarti atasnya ini 2030, ya udah saya pikir itu, saya nggak lihat kalau di atasnya itu yang makanya dia agak kayaknya rumit di situ dia.
complicated pada saat menerangkan 20-30 ini ternyata ada 3. 1, 2, dan 3 ya. Jadi kita lihat di sini 20-30 itu ada apa namanya 3 packing group Pak. Jadi harus ditulis semuanya. Oke. Ini ya, hydrazine aqueous solution 1, 2, dan 3 Pak. Kelihatan nggak di apa namanya? Di screen kelihatan? Iya. Nih Pak, 1, 2, dan 3 nih Pak. Kalau Iya. ya, nih 1, 2, dan 3. Hati-hati ya. Nah, kemudian nanti juga limited quantities-nya nih ada yang 0, ada yang 1 liter, ada 5 liter. Ada yang 5 liter. Iya, ada yang 0, ada 1 liter, ada 5 liter. Accepted quantities juga ada yang E0, ada yang E1. Packingnya juga ada P01, ada yang P01 sama LP01. IBC-nya juga ada IBC02 sama IBC03. Ya, Iya. Group 2 itu ada IBC02. Ingat, jadi nanti tulisnya seperti ini, Pak. Di datanya ditulisnya seperti ini. Kelihatan Pak di situ? Ya, kelihatan kecil Pak. Nanti dikirim WA aja Ya, biar nanti bisa. dikirim ya. Jadi nanti ditulis di sini packing grupnya bukan hanya 1 tapi 2 dan 3. Special property nggak ada. Limited quantity-nya bukan hanya 0, ternyata ada 1 dan 5 liter. Ini Iya, 1 dan 5 liter. Accepted quantity-nya bukan hanya E0 tapi juga ada E1. Di packing group 3 ada E1-nya. Ya. Iya. Iya, Pak. Kemudian packing instruction itu juga ada P001, ada P0 packing group 3 di P01 sama LP01 large packaging ya. Ya. Packaging 01 ya. Jadi ditulis seperti ini. Kemudian IBC-nya juga bukan hanya IBC 02, packing group 2 itu IBC 02. Di packing group 3 ada IBC 03. Ya. Iya. Kemudian packing instruction ada T10 di packing group 1. Di packing group 2 ada T7, packing group 3 ada T4. Kemudian packing group provisionnya ada TP2, TP13, dan TP1, packing group 3 ya. Jadi ditulis semua, ini cukup complicated punyanya Pak Adi, ini ada banyak nih, ditulis satu kaligus satu baris gini aja. Nah kalau suplemen saya lihat Pak Adi udah tahu 23, 48 nggak ada masalah. Kemudian storage handling semuanya sama. Kategori D, SW2 semua sama, baik itu 1, 2, 3 sama. Segregasi ada SGG 18 sama SG 35, itu juga sama. Properti saya lihat Pak Adi udah tulis juga ya, jadi udah nggak masalah nih. Ya. Iya. Sampai di sini Pak Adi ngerti ya yang ditulis nanti untuk di kolom belakangnya. Iya, nanti ini saya pelajarin dulu setelah di WA biar saya bisa perbesar. Ya. Saya sekarang ngerti masalahnya. Saya ngelihatnya itu 20-30 tuh cuma 1. Ya, itu mungkin. Itu mungkin. Itu yang mungkin dia tanya, menghambat itu. Ternyata ada 2 dan 3. Gitu. Iya. Ya, jadi dia akan tanya terus. Masa sih cuma 1? Nah, jadi begitu. Itu akhirnya blunder. Ya. Ternyata ada 2 dan 3. Hati-hati Mas Wawan. Mas Wawan besok kalau soalnya diganti, UN-nya itu ada yang packing grupnya bisa 1, 2, dan 3 kayak kasus Pak Adi nih. Kalau kayak begitu Mas Wawan harus juga tulis seperti ini. Di copy Mas Wawan. Kopi Pak. Kopi ya. Jadi ada UN kalau beruntung cuma packing group 1 aja. Packing grupnya itu cuma 1 baris aja. Tapi kalau lagi nggak beruntung seperti Pak Adi kemarin ini, bisa 3 baris. Itu semuanya harus ditulis. Oke. Setelah ditulis semua seperti ini, hal berikutnya dia akan bertanya. Misalnya, ini kelas 3 bagaimana penjelasannya? Nah, nanti kan berikutnya Pak Adi jelaskan, oh kelas 3 itu ada di 2.0 sesuai dengan referensinya. Apa sih? Di 2.0 itu ceritanya, iya kelas 3 itu menjelaskan terkait ini Pak. Detailnya kelas 3 itu namanya flammable liquid. Persisnya dia di 011. Ya. Ini volume masih volume 1 ya. Volume 1 ini ya. Jadi volume 1 itu yang 2011 kelas 3 flammable liquid, 6.1 subsidi hazard juga di situ Pak. Penjelasannya masih di 2011, artinya
6.1 itu adalah toxic substance. Jadi semua penjelasan terkait definisi itu ada di 2011. Referensi 2011. Iya, itu kelas 3 apa, 61 apa, itu ada di situ semua. Ya. 2011, oke. Nah, jadi kalau dia tanya, apa sih menjelaskan kelas 3 itu apa? Oh, kelas 3 adalah cairan yang mudah terbakar atau flammable liquid. 6.1 itu apa? 6.1 itu subsidy hazardnya toxic substance. Toxic substance. Iya, ada di 2011. Ya. Nanti juga kalau soalnya dirubah, semua kelas itu ada di situ semua, Pak. Di 2011. Nah, kemudian mungkin aja Bapak mau menambahkan untuk detailnya khusus untuk flammable liquid itu ada di 2.3. Kelas 3 ceritanya ada di 2.3. Sedangkan ya 2.30 ya. 2.3.0. Ya, itu secara detailnya, tapi Bapak nggak usah jelaskan detailnya seperti apa. Tapi kalau dia menanyakan, kalau Bapak mau menambahkan, tambahkan aja detail terkait cairan yang mudah terbakar ini, ada ceritanya di 2.30 atau 2.3. Nah, kemudian untuk 6.1-nya ada di 2.6.0 atau 2.6. 6.2.0 ya? Iya, itu ada di 2.6 atau 2.6.0. 2.6.0, ya. Oke. Nah, itu adalah cerita lebih detailnya. Jadi kalau yang 2.011 hanya definisinya, tapi cerita detailnya nanti ada tabel-tabelnya di situ kayak tabel 23 sekian, tabel 26 sekian yang ada oral, ciri-cirinya oral, apa namanya? Kalau yang flammable liquid kan ciri-cirinya, jangan-jangan nanti dia mau nanya, ciri-cirinya flammable liquid apa? Sama dermal itu ya Pak? Ya, siapa tahu nanti dia nanya, flammable liquid itu ciri-cirinya apa? Oh, ciri-cirinya dia punya flash point, punya boiling point, dia punya tabel Pak, dia punya tabel. Nah ini kalau mau itu di mana? Itu di 2 poin di detail itu tadi Pak ya? Nah, apa namanya detailnya di sini Pak. Pak mau lihat tabelnya di 23 berapa ini? 23. Saya kasih tuh. 23 berapa ini? Kalau Bapak buka bukunya, itu di volume 1 Bapak lihat tabel 23. 2322 ya Pak? Ya betul, 2322 Pak. Bapak lihat 2322. tabelnya yang seperti ini. Ya ini ya Pak. Ini tabelnya saya kasih lihat dulu. Yang kita hitung-hitung flash point, boiling point-nya itu loh Pak kemarin. Iya, iya Pak. Nah, jadi kalau kelas 3 tabelnya 23 berapa itu? Nanti kalau yang kelas 6 tabelnya 26 sekian gitu kan? Ya. Nih tabelnya kalau yang 2326 kalau yang ini ya. Kelas 3. Kalau saja dia menanyakan ya. Kalau saja dia menanyakan terkait dengan tabel, itu tabel kelas 3 ada di 2326 tabelnya ya. Kemudian kalau yang kelas 6.1 tabelnya ada di 26 berapa itu? 26 berapa itu ya? 262241. Ya 26 ya agak panjang itu 262241. Nah, itu ya kalau misalnya Pak Wawan juga, Mas Wawan juga diganti soalnya kelas 3 dan kelas 6, kemudian dia menanyakan sifat-sifatnya. Kalau kelas 3 itu sifatnya dia punya apa namanya? Flash point dan boiling point. Tapi kalau kelas 6 dia punya sifat itu ada oral toxicity, dermal toxicity dan inhalation toxicity. Itu ada tabelnya Mas Wawan ya. Tabelnya 26 berapa itu? 26 2241 ya tadi. Ya. 26 2241. Oral toxicity, dermal toxicity, betul. Sama Asian toxicity. Betul, yang kelas 3 tadi tabelnya berapa Pak? 2326 itu harus hafal Pak. Kalau nggak hafal tuh wah setengah mati nanti. Udah mesti langsung cek halamannya itu harus dihafalin tuh. Karena kemungkinan pertanyaan itu ada. Dia tanya sifat-sifat daripada kelas 3 dan kelas 6 ini karena sifatnya umum, itu kita harus ingat
tabelnya gitu kan. Kalau chapternya 26, tabelnya 26, 22, 41 itu kalau yang toksik ya. Ya. Ini kalau saya iniin seperti ini, ntar. Ya. Oke. Ini. Nah ini, seperti ini. Kelihatan Pak? Nih. Ya, kelihatan. Nah jadi kelas 3 itu punya tabel yang namanya 2326 khusus menentukan packing groupnya dengan sifatnya flash point dan initial boiling point. Sedangkan 26 dia juga punya tabel 26, 2241 dengan sifatnya oral, dermal, dan inhalation toxicity. Ini kemarin kan kita udah sering latihan kan. Oke, itu penjelasan tentang kolom 3 dan 4 Pak. Tentang kolom 3 dan 4 untuk kelas dan subhazard. Ada pertanyaan sampai di sini Pak? Ya, nggak ada. Aman ya, aman. Nah sekarang kolom berikutnya. Misalnya disuruh menjelaskan kolom berikutnya. Kolom 5, packing group. Packing groupnya Bapak kan ada 3 ya? 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Nah, penjelasan packing group 1, 2, dan 3 ada di 2013 halaman 45, volume 1. Itu, penjelasannya packing group 1 itu ini mempresentasikan high danger, packing group 2 medium danger, packing group 3 low danger. Ini udah umum. Udah pernah dijelaskan. Bahaya tinggi, bahaya sedang, bahaya rendah. Itu artinya. Kalau dia menanyakan tentang packing group ini. Kebetulan Pak ini 2030 ya? 2030 ya. Nah, 2030 ada semua ini. Iya. Jadi untuk kasus Bapak dia punya semua ini 2030 ya. Nah, kemudian nah sampai di sini beres ya Pak. Mohon juga mengerti ya kalau disuruh jelasin packing group ada di referensi 2013 halaman 45. Apa itu packing group 1, apa itu packing group 2, apa itu packing group 3. Di copy? Copy, Pak. Nah, kemudian kolom berikutnya penjelasannya. Kolom 6. Ini juga 2030. Nah, kebetulan di jilidnya Pak Adi itu nggak ada packing provisionnya, nggak ada kan? Kosong kan? Baris saja kan? Iya, kosong. Nah, karena nggak ada packing provisionnya, ya dijelaskan bahwa tidak memiliki packing provision. Packing provision itu kalau mau dijelaskan ketentuan special provision, special provision bukan packing provision. Ya, special provision nggak ada. Jadi punya Pak Adi nggak punya special provision. Jadi kosong. Tetapi kalau nanti seumpama di situ muncul angka berapa ya? Nah misalnya ada angka Pak. Angka special provision muncul angka. Jadi angkanya itu bisa aja angka 16 sampai dengan 976 Pak. Jadi angka special provision itu mulai dari angka 16 sampai 976. Nah itu berarti harus dilihat di referensi 331 Pak. Halaman 197 sampai 225. Itu kalau ada ya. Nah, khawatir dia nanti akan rubah soalnya. UN berapa yang ada special provisionnya. Kemudian Bapak jangan bingung. Masuk aja ke 3.3 atau detailnya 3.3.1. 3.3.1. Di copy Pak? Ya. Itu ada nomor 16 sampai 976 di situ. Tergantung nanti di kolom itu nomor berapa. Nah nanti tinggal Bapak lihat di situ, Bapak cari nomor berapa. Katakanlah nomor 28. Oh nomor 28 ini apa nih? Ya udah Bapak kasih itu Google Translate. Aja, ya. Diartikan aja bahwa bahan itu bisa diangkut di bawah provisi atau ketentuan kelas 4.1. Ini apa ya? Ini ada tulisan di sini kan 2.8 nih. Ini misalnya 2.8 ya. Nih. Ah, jadi ya mudah-mudahan nggak ada, jadi nggak usah ngejelasin. Jadi kalau nggak ada, Bapak cuma jelasin aja. Untuk UN 2030 tidak ada SP-nya. Tidak ada special provision-nya. Di copy, Pak? Copy. Ya, perhatikan. Ya, punya saya ada, Pak. Berapa nomornya? Punya saya nomor 274.
sama 351. Nah, buka itu mulai dari halaman 197 sampai 225. Bapak buka, cari nomor itu ada di tengah-tengah halaman itu. Bapak tinggal foto, kemudian tulis apa itu artinya. Di copy Pak Wawan. Di copy Pak. Saya tulis Pak. Ada di referensi 3.3.1 halaman 197 sampai 225. Kalau nomor-nomor kecil ada di halaman 197-an. Kalau dia nomor-nomor gede, buntut-buntut 900-an ada di 225. Kalau nomornya sekitar 200, 300 itu mungkin 200-an apa? Sekitar 200-an ya. Nah, jadi seperti itu ya. Di copy Pak? Copy. Nah, itu kalau kolom 6. Kemudian masuk lagi ke kolom 7. Penjelasan limited quantity dan accepted quantity sebelumnya udah pernah diceritakan di soal-soal sebelumnya. Referensinya 34 atau 35 dan 35 ya. Nah, untuk kasus Pak Adi, sudah 2030 ya. 20-30 ya. Di kolom 7A-nya 0 ya. 7A-nya 0. Iya, 0. Nah, kalau limited quantity-nya itu 0, artinya dia tidak boleh dikirim tidak boleh diangkut sebagai limited quantity. Atau pokoknya nggak boleh lah, pokoknya kalau 0 itu ya. Nggak boleh, nah, ya. Sedangkan kalau yang accepted quantity-nya Pak Adi, itu ada yang E0, di packing group 1 itu ada yang E0. E0 itu berarti tidak diizinkan juga sebagai accepted quantity. Tetapi di kolom packing group 3-nya, itu ada E1. E1 artinya Pak, untuk inner packaging-nya maksimum 30 kilo, untuk outer packaging-nya maksimum 1.500. Tadi 30 mg, untuk outer packaging-nya 1.000 mg. Atau 1 kilo. Itu ada di situ Pak, tabelnya. Bapak bisa lihat menjelaskan di tabel 3.5.1.2. Ingat nih Mas Wawan, kalau ada penjelasan E0, E1 sampai E5, itu ada di referensi 3.5, tepatnya 3.5.1.2. Di copy, Mas Wawan? Copy Pak, copy. Itu penjelasan tentang berapa maksimum inner, berapa maksimum outer. Itu dalam miligram atau mililiter. Pernah kemarin kita udah buka-buka ini ya. Oke. Kalau saya itu 1 kilo sama E2 Pak. 1 kilo sama E2. Oh, limited quantity-nya 1 kilo. Ya? Iya. Ya. Nanti limited diperbolehkan 1 kilo. Nah, nanti penjelasannya kelas berapa itu? 1 kilo. Sebetulnya kelas 2. Ya, kelas 2 ya. Oke, 1 kilo. Ya, dijelaskan bahwa UN-nya punya Bapak itu diperbolehkan maksimum 1 kilo untuk limited quantity. Gitu aja. Jelaskan gitu aja gitu ya. Nah, ini Pak, ini ada 0 nih. Pak, siapa namanya? Pak Adi. Ya. Ini ada penjelasan terkait dengan E0 nih. Saya kasih tanda ya. Ya. Ini E0-nya ada di 3411 nih Pak. Oke. Nih, oke. Kelihatan di situ Pak? Itu E0 ya? Yeah. Sorry, 0 ya. 0 has been indicated not permitted to be transported nih. 3411 Pak, kalau 0 itu. Nah, jadi saya jelaskan di situ. Penjelasan tentang 0 itu ada di 3411. Tapi penjelasan misalnya angkanya berubah jadi berapa tadi? 1 kilo. Di mana Pak 1 kilo penjelasannya? Kalau dia kelas 2, kebetulan di kasus UN-nya Pak Wawan ini hanya boleh 1 kilo. Mestinya bisa diizinkan kemasannya itu tidak lebih dari 20 kilo. Tapi sebetulnya untuk UN-nya Mas Wawan itu hanya boleh 1 kilo. Maksimum 1 kilo. Nggak bisa ditawar-tawar. Nggak boleh lebih dari situ ya. Sesuai dengan kolom 7A-nya. Begitu ya Mas Wawan ya? Oke Pak, sedikit tanya Pak. Di 1 kilo Pak, kemarin kan saya ditanya, itu UN kamu itu maksimal berapa? Ya itu 1 kilo. 1 kilo Pak ya? Itu 1 kilo jawabannya. Oke, di copy Pak. Jadi jangan, misalnya meskipun ada penjelasan di sini, 20 kilo, jangan bilang 20 kilo. Itu kalau apa namanya, secara umum, tapi secara khusus, UN-nya Pak Wawan itu hanya boleh 1 kilo sesuai dengan di kolom 7A. Jangan sampai, itu dia mau mancing-mancing itu. Ya, jangan terpancing ya. Nanti kalau terpancing jadi lama Pak. Dia bilang, pokoknya Pak kita strict di kolom ini cuma 1 kilo ya 1 kilo. Tidak boleh
naik lagi. Tidak boleh. Gitu aja. Ya. Meskipun ada penjelasan di 3422 itu ada yang 20 kilo itu secara umum gitu. Tapi secara khusus punya Mas hanya boleh 1 kilo. Mengerti? Kilo. Ya, pokoknya secara khusus 1 kilo. Nah, nanti tinggal E0, E1-nya lihat yang tabel 3512 Mas Wawan ya. Oke? Siap, siap. Oke, sekarang itu kolom 7A, 7B, oke ya. Kita lewat. Nah, kemudian masuk ke apa namanya? Instruction. Ya. Masuk ke packing instruction. Nah, kebetulan punya Pak Adi itu 01 sama ada yang di packing instruction 01 ya? Betul? Iya, 01. Nah, penjelasannya Pak Adi nanti jelaskan. Ini kemarin yang disuruh jelaskan IBC kan Pak? Betul nggak? Iya. Tapi bisa jadi besok dia minta jelasin yang ini, P01. Apa itu P01? Perhatikan Mas Wawan sama Pak Adi. P01 biasanya terdiri dari combination packaging. Ini keterangan combination packaging ada di sini Pak. Di apa? Packaging 404. Ini di atas ini combination packaging. Nah, pokoknya combination packaging itu terdiri dari inner sama outer ya. Ini outernya nih, yeah. Ini. Innernya di sini. Oh, jadi kalau 001 Pak, itu pasti kombinasi ya? Nggak boleh single? Boleh single. Nih, di bawah single Pak. Ada singlenya di bawah, ada. Jadi pokoknya ceritanya, kolom itu ada combination, ada single Pak. Bapak perhatikan, ini ada singlenya juga. Hati-hati Pak. Ini single yang saya gambar di bawah nih. Single. Iya. Ada 3 macam single, Bapak bisa pakai drum, bisa pakai bentuk jerigen, bisa bentuk komposit. Tapi kalau combination ini juga 3. Drum, box, sama jerigen. Nah, ini 3 bentuk aja Pak. Drum, box, sama jerigen kalau mau dijelaskan. Nah, nanti isinya tergantung daripada packing group 1. Misalnya Bapak tadi packing group 1, pakai drum steel. Oh, ini cuma 75 kilo batasnya, outernya. Kalau packing group 2, 400 kilo. Kalau packing group 3, 400 kilo. Bapak kasih contoh satu aja kalau dia minta penjelasan. Nggak usah semuanya Bapak jelasin. Drum, steel, segala macam, nggak usah. Satu macam aja. Dengan innernya ini boleh salah satunya Pak. Gelas, plastik, atau metal. Di copy Pak? Ya, di copy. Jadi misalnya nih, kalau drumnya, katakanlah packing group 1, 75 kilo. Kita pakai yang 75 kilo. Kemudian kita pakai innernya yang gelas, 10 liter. Bisa masuk berapa gelas Pak? Anggap 10 liter itu 10 kilo. Bisa masuk berapa gelas Pak? Tunggu. Bagaimana Pak? Drumnya 75 kilo. Ya, drumnya 75 kilo. Innernya pakai gelas 10 liter. Itu bisa masuk berapa banyak itu gelas itu Pak? 5 bagi 10. Berapa? 7,5. Iya, berapa? 7,5 berapa jadinya itu? 7 gelas. 7,5 bukan 7 gelas, Pak. 8 gelas. 5-nya mau ditaruh di mana? Kan 7,5 kan? Setengahnya mau ditaruh di mana? Yang setengah liternya mau ditaruh di mana? Mau dibuang? Oke. Ya, kan maksimum kan 10 liter. Boleh nggak setengah liter? Boleh nggak 5 liter? Boleh. Boleh. Ya, 5 liternya pakai 1 gelas. Nggak usah penuh. 7-nya penuh. Berarti kan 70 liter ya. 10, 7 ya. Nah, yang satunya 5 liter. Itu nggak penuh gelasnya. Jadi bukan 7,5 gelas, tapi 8 gelas. 1 gelasnya itu nggak penuh. Begitu ya cara ngitungnya ya. Gitu. Nah, kemudian nanti kalau ditanya, untuk packing 01, ada berapa special packing provision? Oh, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Tunggu yang mana Pak ini? Di baliknya, pas baliknya 4141. Masih di bawahnya itu Pak. Single packaging. Bapak buka langsung ketemu itu. Packing instruction. Special packing provision. Masih di P01 Pak, di bawahnya. Ketemu nggak? Oke.
Nah, Iya, PP 93 ya. ya betul. Nah, tapi perhatikan Pak ya, enggak semua special packing provision ini berlaku untuk punya Bapak. Punya Bapak kan 2030 kan? 2030 ya. Nggak ada di sini 2030. Kalau Bapak cari nggak ada. Jadi PP ini berlakunya untuk UN tertentu aja. Kebetulan UN Bapak nggak ada di sini. Jadi nanti Bapak informasikan bahwa untuk packing instruction atau untuk special packing provision untuk di packing Bapak ini tidak ada yang berlaku, tidak ada yang bisa diterapkan untuk UN 2030 karena nggak ada. Bapak cari-cari nggak ketemu kan? Nggak ada UN 2030 situ. Ya. Jadi jangan begini. Jangan gini ngomong. Semua 8 PP ini berlaku. Semua packing provision enggak, justru ini nggak berlaku semua. Karena berlaku tidak ada UN 2030. Nggak ada di sini UN 2030. Bapak cari dari sini. Bapak scan di sini. Yeah. Nggak ada kan UN 2030. Ini 113, 3082, 30365. Jadi kalau nggak ada berarti ini nggak berlaku meskipun ada 8 nih. Cuma kita perlu ketahui, misalnya ada 8 special packing provision, tapi satu pun tidak ada yang berlaku untuk UN 2030. Begitu Pak. Oke, tidak. Sama Pak Wawan, perhatikan ya, nggak semua special packing provision ini berlaku sama UN-nya Pak Wawan, belum tentu. Dilihat lagi di sini, di scan. Dilihat lagi, ada nggak? Saya di 002 Pak, P002 Pak. Ya, nanti saya lihat, gantian, sebentar, satu-satu. Ini punya Pak Adi dulu, kasusnya Pak Adi. Nah, saya terus masuk lagi LP01, Pak Adi nanti buka lagi, apa namanya? LP01 itu di halaman berapa tuh LP01? Volume 1 ya? LP01. Volume 1 ya. 41 berapa itu? 160 Pak. 160? 228. Division 44. Bentar ya, LP setelah IBC ya Pak ya? Iya. IBC itu ada di tengah-tengah. Halaman 228. Halaman 228. Ya betul, halaman 228, betul Pak. Nah, halaman 4143 ya. Nah, ya, 4143. Nanti kalau Bapak jelaskan LP01, sebentar ya Pak ya, saya masukin di sini dulu. Bagaimana Bapak menjelaskan LP01 ini? Itu artinya LP itu large packaging Pak, kemasan besar Pak. Ingat ya, bukan lembaga pemasaran. LP itu large packaging, kemasan gede. Okay. Ya, bukan lembaga pemasarakatan. Nanti cari LP, wah lembaga apa? Salah. Nah, di situ penjelasannya, kalau Bapak lihat, ya kalau saya masukin di sini keterangannya. Untuk UN 2030, itu packing group 1 tidak diizinkan, not allowed. Tidak perlu, tidak diizinkan. Jadi tidak boleh memakai apa namanya LP01 malah kalau packing group 1. Tapi kalau untuk itu di mana Pak? Apa? Itunya di mana? Oke, sebentar saya kasih lihat Pak. Itunya. Di bawah ya. Di situ Pak, sebentar ya. Jadi kalau packing group 1 tidak boleh, kalau packing group 2, packing group 1 dan 2 tidak diizinkan, Bukan hanya packing group 1 tapi tidak diizinkan. Packing group 3 itu 3 meter kubik, Pak. 3 meter kubik. Oh, iya. Boleh 3 meter kubik. Iya. Jadi kalau pakai apa namanya? Pakai saya gede ini deh. Pakai gelas itu tadi Pak, inner sama outer. Nah, yang LP Pak, sorry. Packaging LP01 kan Pak? Ya. Ini Bapak lihat. Yang paling kanan kan? Ya, packing group 1 not allowed. Not allowed ya, tidak diizinkan. Jadi nggak boleh nih, nggak bisa pakai, pokoknya nggak bisa pakai LP01. Tapi kalau dia packing group 2, packing group 1 dan 2 tidak boleh. Hanya packing group 3 aja yang boleh 3 meter kubik. 3 meter kubik itu Bapak bisa kira-kira segede apa itu. Nah, jadi penjelasannya itu Pak.
Nah, ini bisa menggunakan steel, packagingnya, bahannya bisa aluminium, banyak nih, banyak. Berapa macam nih. Tapi inner packaging hanya boleh pakai gelas, plastik, metal, kalau disuruh jelaskan. Ya, jadi Bapak kalau disuruh jelaskan red packaging, itu mulai dari 4143. Ya, 4.143. Halaman berapa itu tadi? Jadi ini Pak, inner packagingnya pakai gelas, outernya pakai banyak nih. Ada macam-macam boleh Pak. Ya. Drum tapi yang boleh steel, aluminium, metal. Ya banyak. Tapi Bapak kalau nggak disuruh menjelaskan nggak usah jelaskan ini Pak. Kalau dia minta aja. Ya. Kalau bingung. Kalau dia minta aja. Yang penting Bapak udah tahu tempatnya nih. LP01 ada di mana? LP02 ada di situ semua. LP01, LP02 itu setelah IBC. Jadi urut-urutannya itu packing dulu, P01 sampai P0 berapa itu. Nah, kemudian IBC baru LP. LP01 sampai LP sekian itu ya. Di copy Pak? Copy. Oke, itu yang kolom 8 dan 9 ya. Jadi 8 dan 9 itu cerita tentang packingnya nomor berapa, kemudian special packing packingnya apa. Ya. Oke, sekarang kita masuk yang kolom 10 terkait ABC. Nah, ini yang kolom 10 Pak, terkait ABC yang kemarin Bapak nanya. Ya, penjelasannya begini Pak. Untuk menggunakan IBC, ya, untuk kemasan Bapak itu bisa menggunakan 3 macam material, metal, rigid, plastik, komposit. Ya, ini udah ada di sini keterangannya. Bisa menggunakan 3 material. IBC tahu kan bentuknya Pak, yang plastik-plastik ada besinya itu kan? Ada. Nah, namun, di sini disebutkan ada 6 ketentuan khususnya Pak. 1 B5, B8, B5. Tetapi tidak satu pun, nah ingat lagi, tidak perlu diterapkan karena tidak ada. Karena tidak ada 2030, ya. Tidak ada UN 2030 ceritanya. Bukan ini tidak ada, nanti ada tulisannya tidak ada di situ untuk UN 2030. Kalau Bapak baca nggak ada 2030 di situ, coba lihat perhatikan. Ada nggak 2030? Nggak ada kan? Yang ada 2031 kan? Betul? Iya. Jadi meskipun ada 5 ketentuan khusus, tetapi tidak ada 2030. Jadi tidak bisa diterapkan untuk 2030. Jadi penjelasannya seperti itu Pak. Jadi boleh menggunakan IBC, tapi tidak perlu ada ketentuan-ketentuan yang tambah-tambahan yang aneh-aneh nggak ada, gitu. Boleh aja gitu. Memang menggunakan IBC 02 untuk packing group 2. Nah, bagaimana untuk packing group? Packing group satunya kayaknya nggak pakai IBC deh ya. Nah, untuk packing group 3-nya menggunakan IBC 03 Pak. Itu juga sama. Materialnya dari metal, plastik rigid, komposit dengan kodenya masing-masing kan? Itu nggak boleh. Dan ada 3 ketentuan khusus, tetapi sekali lagi tidak perlu diterapkan karena tidak ada tergantung 2030. Iya, tidak ada UN 2030 dalam ketentuan khusus itu ya. Jadi itu masalahnya di situ. Jadi meskipun ada 3 itu ketentuan khusus, tetapi tidak berlaku, tidak bisa diterapkan untuk UN 2030 Pak. Begitu Pak ya. Kata-katanya begitu ya Pak ya. Ya kata-katanya seperti itu aja Pak. Jadi biar dia udah nggak ngejar-ngejar lagi. Kalau dia maksa, ada ke saya kan. Ini kan B8 pure form kita kan belum tahu, belum kita baca safety data sheet-nya. Jadi kemungkinan kita belum bisa menerapkan untuk UN 2030 untuk 3 ketentuan khusus ini, B8, B11, B19 ini belum bisa gitu. Mesti lihat safety data sheet-nya lagi gitu. Kalau memang dia pressure-nya memang ada 10 kilopascal. Karena belum ada di situ, sifatnya belum ada tekanan-tekanan seperti itu gitu. Jadi tidak perlu diterapkan. Begitu Pak ya? Ya. Nah, jadi copy ya. Untuk penjelasan IBC seperti itu Pak. Nah, kemudian untuk penjelasan tangki. Sebelum ini, tangki. Jadi ada satu lagi, tangki itu penjelasan kolom berapa itu berarti? Itu untuk kolom
tangki itu untuk kolom 13 dan 14 ya. Siapa tahu ditanya 13 dan 14 terkait tank dan tank provision. Tapi nanti Bapak itu mesti buka, Bapak mesti buka ini Pak. Apa referensinya itu di mana itu? 425 ya. 425 sama 43 ya. Iya. Oke, nanti kita buka 425. Ini tank ini tiga-tiganya ya, tank T10, T7 sama T4. Nah, bagaimana bacanya tangki 10, tank? Jadi kita lihat. Kebetulan Pak Adi itu ada tuh tangkinya. Tangki berapa itu, Pak? Tangki 10, tangki ya. 7. Tangki grup 1, tangki 10. Kita buka dulu tangki 10, Pak. Kita buka dulu tangki 10 di 425, Pak. Tangki 10, volume 1, Pak. 425, buka 425. Tangki 10 apa itu bunyinya? Nah, di situ ada tangki itu sampai 50 loh, Pak. Bapak di tangki 10 ya. Jadi bukan ya, 45, 42, 525, Pak. 42, 525 halaman, masuk ke halaman berapa itu? 250, Pak. Iya. Di copy, Pak, halaman 250. Nah, ya, Bapak lihat. Nah, tangki Bapak itu T10 ya, untuk packing group berapa itu? Packing group 1. Packing group 1-nya T10 ya. Iya. T10 itu artinya kalau dilihat di situ adalah, oh ada lagi nih. T14, T18, T20, dan T22. Itu maksudnya apa tuh, Pak? Jadi sebetulnya selain tangki 10, Bapak juga bisa menggunakan tangki nomor 14, 19, 20, dan 22, Pak. Jadi Bapak itu bukan hanya satu tangki model, tapi bisa menggunakan juga tangki nomor 14, 19, 20, 22. Jadi modelnya Bapak itu sebetulnya ada 5. Kalau dibaca dari situ. Oh. Mengerti, Pak? Oke. Jadi nanti saya tulis itu. Untuk UN 2030 ada packing group 1. Keterangannya kan 10 ya. 10 ya. Berarti bisa menggunakan model juga. Model T14, T berapa? 19 ya? T19, T20, dan T22. Ada 4 lagi, berarti ada 5 semuanya ya, sama T10 ya. 5 sama T10-nya nah, ya. Itu untuk T10, Pak. Itu untuk T10. Packing group 2-nya apa tuh? Packing group 2 T7 ya. Group 2 T7. Oke, kita lihat. Kalau T7 di situ apa? T7 itu bisa dengan T8, T9, T10, T11. Sedangkan untuk T7, kalau kita lihat T7, wah, lebih banyak lagi ya. Luar biasa. Jadi kalau T7 lebih banyak lagi, Bapak bisa menggunakan kemasan tuh sampai berapa tuh? Pokoknya lebih banyak. Dan untuk T2, untuk packing group 2, untuk group 3-nya T4 itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya. Itu variasinya, Pak ya. Dan packing group 3 itu di mana? T berapa, Pak? T4 ya? T4. Nah, itu lebih banyak lagi, Pak, variasinya. Jadi lihat di sinilah, Pak, nanti itu ketentuannya baru bisa tahu, oh, ternyata bukan hanya satu macam T nih yang saya bisa pakai. Ternyata bisa bermacam-macam T nih. Kalau dilihat dari situnya ya, jadi ini saudara-saudaranya dapat juga dipakai. Nah, sekarang masalahnya kita selain T itu ada juga keterangan lain. Apa itu, Pak? Apa namanya? TP ya. Nah, tank provisionnya TP2, TP13 ya. Betul? Packing group 1 ya. Kita lihat TP2, TP13. Apa itu TP2 sama TP13? Lain lagi, Pak, kalau TP itu ada di
4526 portable tank instruction ini Pak. Ini kemarin ditanyain yang halaman 251 Pak. Ini penjelasannya ya? Ini. Ya, jadi kan kalau misalnya. Nah ini T4 itu kriterianya minimum test pressure-nya apa? Itu detailnya Pak. Masuk di 251 T1 sampai T22 itu ada ceritanya di situ. Minimum ketebalannya, tekanannya, bawahnya. Nah ini kemarin ditanyain kan punya Pak Adi cair, tapi ini kenapa kok minimum ketebalan gitu? Saya udah bingung itu. Bilang aja ini cairnya berbahaya Pak, cairnya berbahaya, cairnya ada test pressure-nya. Kalau Pak Adi kan T4 sama berapa itu tadi ya? Ini kan masuk di sini kan Pak, T4, T7 sama T3. Di kolom ini ada minimum shell thickness kan? Ya. Ketebalan ya Pak? Ya, oke. Ini. Kalau cair kok ada ketebalan gitu lah. Saya bingung jawabnya. Kalau ditanya kayak begitu Pak, ini barang berbahaya, jadi harus tebel gitu aja. Asal aja jawab. Nggak tahu dia juga belum tentu tahu Pak. Ya, dia bilang aja gitu. Nah, sekarang masalahnya kalau barang itu biasa-biasa nggak perlu tebel Pak. Ini barang berbahaya kok. Biar aja ntar dia bingung. Emang kayak begitu ya? Iya, coba aja kalau nggak tebel. Nanti dia keluar. Benar nggak? Gitu aja Pak. Saya bingung. Namanya detail amat sih. Ya kita itu kan bukan orang kimia. Kalau ditanya kayak begitu kan, kita tuh kan nggak tahu. Tapi secara logika bilang, Pak, secara logika aja. Ini kan barang berbahaya. Kalau dia nggak tebel, rungkat nanti ini kemasan, bisa keluar, bisa bocor, itu aja Pak. Langsung jelaskan secara memang ini bahaya Pak. Kalau nggak tebal bahaya, nggak bahaya tak? Ngomong aja gitu. Kalau tipis, gitu aja Pak. Langsung dia kaget. Emang Bapak tahu dari mana? Coba aja Bapak tanya sama yang orang bikinnya, kenapa dia bikin tebel? Orang berdebat kayak begitu, gimana sih? Payah juga saya bilang gitu. Ntar ya. Saya ambil charger dulu. Oke. Nah, pokoknya itu di yang 41 berapa itu Mas Wawan juga perhatikan di 525 ada sambungannya di 45526 tentang terkait dengan speknya ya, speknya itu ya. Berarti spek itu Pak ya. Ada di 452 ada di referensi berapa itu? 42 berapa itu? 42526 ya. Itu spek Pak. Tebalan segala macam spek. Nah, kemudian bicara lagi tentang TP-nya. TP-nya itu apa lagi? Ada lagi satu lah Pak ya. TP-nya itu lihatnya di mana tuh? TP itu ada di, nah ini, ya. Itu TP ada di situ Pak. Mulai TP 1, 4253 Pak. Itu TP-nya Bapak, TP berapa itu tadi? Pak Wan? Kemarin enggak kok. TP 33. Punya Pak Wawan. Kalau punya Pak Adi, TP berapa Pak? TP2 dan TP13. TP2 dan TP13. Itu kalau di Surabaya TP itu Tunjungan Plaza Pak. Tapi kalau di Iya, betul Pak. di Surabaya cuma sampai TP3 Pak. Tapi ini TP2 tank provision apa ini Saudara ya? Saya lihat dulu. Ini TP2 derajatnya ya. Ya, jadi ini berhubungan dengan derajat daripada ini ketentuan. Jadi kalau yang di T itu instructionnya, kalau TP ini ketentuannya Pak, ketentuan dari tanknya. Pembatasannya ya. Pembatasan spesial penanganannya. Jadi Bapak TP2 itu bicara tentang, kalau di sini ini TP2 bicara tentang derajat pada saat diisi. Apa sih derajatnya? Dia ngomong derajat ini mungkin suhunya,
pada saat dia isi itu harus berapa gitu kan, tidak melebihi apa. Disuruh baca lagi 42193 aja. Jadi balik lagi ke 421 untuk baca derajatnya gitu kan. Kalau yang satunya TP berapa Pak? TP 13. Nah, TP 13 nih ada di sini. TP 13 ini self-contained breathing apparatus. Nah, jadi ya memang ini harus dibaca, diartikan aja lah, bilang aja. Ini apa namanya, aparatus ini biasanya tabung nih, alat apa namanya, tabung-tabung ini kok jadi kayaknya breathing apparatus ini kayak gas ya. Padahal punya Bapak itu kan apa namanya, liquid ya. Liquid. Tahu kok jadi ada breathing apparatus nih. Breathing apparatus biasanya. Jadi orangnya harus pakai breathing apparatus ya Pak. Ini ya apa, masker ini Bu. Breathing apparatus itu apa sih? Breathing apparatus itu alat bantu nafas Pak. Tabung. Oh, bantu nafas kan? Ya. Yang masker itu kan. Jadi gini, kalau barang itu diangkut menggunakan tank yang berapa tadi? Tank berapa? Tangki 10. Kan kalau yang di packing grup 3 itu tangki 4 ya? Ya. Tangki 4. Ya, tank 4, tank 7. Tank 4, tank 7 ya. Itu yang di packing 2 tank 7 ya. Ya pokoknya pakai tank itu, tank 4, tank 7. Itu tapi kalau TP3 itu packing grup berapa Pak tadi? Yang TP2. TP13 Pak. TP13 itu packing grup 1. Nah, jadi ceritanya kalau packing grup 1 Bapak itu menggunakan TP T10 ya. Nah, untuk T10 itu nanti Bapak harus siapin self breathing apparatus itu. Kalau menggunakan, jadi orangnya si supirnya atau si pengemudinya itu harus siapin itu self contained breathing apparatus nih. Nah, jadi untuk ya biar nggak keracunan gitu ya Pak ya. 2030 packing grup 1 yang ketentuannya TP13 harus menggunakan atau menyediakan ya self breathing apparatus ya. Yeah. Ya mungkin nih kalau terjadi apa-apa bahaya barang ini ya, gitu ya. Nah itu aja keterangannya Pak ya untuk tangki ya. Nah TP itu ada berapa? Kalau dilihat di situ TP itu sampai dengan TP, wih banyak banget nih TP-nya. TP 91 ya. TP itu ada sampai 91 ya. Oh, TP sampai 91. Iya, TP 1 sampai 91 itu nanti referensinya 4253 ya Pak ya. Gitu ya. Nah itu kalau diminta penjelasan Bapak langsung meluncur ke 4253 untuk TP-nya. Nah tinggal dilihat di situ sesuai dengan packing grupnya ya. Nah itulah terkait dengan ketentuan ya. Terakhir paling mengenai apa namanya yang fluid. Nah fluid lagi minta penjelasan lagi. Misalnya penjelasan kolom. Iya, ini kolom berapa itu? Kolom fluid ya. Dari suplemen ini Pak ya, kalau EMS ini ya. Ya, kalau EMS Bapak lihat suplemen kolom 15. Kolom 15 EMS. Tapi ada sedikit Pak penjelasannya, ada sedikit penjelasan. Ya, itu di ini. Ada sedikit penjelasan di volume 1 juga Pak itu. Volume 1 masih ada sedikit penjelasan Pak. Volume 1 itu Bapak masih lihat yang itu. 5434 sama 7.8 Pak. Referensi 534 sama, tapi cuma sedikit aja tuh penjelasannya Pak. Iya. Penjelasan yang detailnya ada di suplemen. Kalau nggak salah Bapak tadi tulis page 23 sama 48 ya. Iya kan? Di tulisannya Bapak. Iya. Mas Wawan tahu nggak cara baca itu? Fire schedule sama Field schedule. Mas Wawan? Oh, belum Pak, belum. Nah, Mas Wawan itu di situ kasusnya apa? F apa itu di situ? Di soalnya? Oh, saya FH SK. Itu ada di suplemen, Mas. Mas buka buku yang warna hijau.
Itu di halaman Ya. Fire itu ada kayak begini nih. Ntar saya buka suplemen saya. Kalau ya, kalau FA yang paling pertama FA. Ya, yang paling pertama FA itu kalau F itu sampai Iya, dengan cuma sampai itu. Kalau FA itu FA. Kalau Fire itu cuma sampai FG. Sampai bentar ya. FA sampai FG. Ini Mas, buka suplemennya. Kelihatan nggak ini? Buka suplemennya. FS. Punya Mas itu FS ya? FS, Pak. Coba di halaman FH sama FS, Pak. FH halaman 31. Ya. Nah, nanti kalau ngejelasin misalnya FH ya. Kalau Pak Adi kan FA. Ngejelasin gini aja, Pak. Jelasinnya tuh cuma gini aja, Pak. FA itu adalah untuk schedule kebakaran umum. Selesai. Nggak usah ditambahin bawah-bawahnya, nggak usah. Dan spesial kasusnya untuk 1381 sama 2447. Nggak ada buat, pokoknya ini aja. Jadi penjelasannya cuma ini aja, Pak. General Fire Schedule aja kalau Pak Adi nih. Kalau Mas Wawan, apa tadi? FH? FH. Oxiding Substance. Hotel ya? Ini ya? Hotel. Ya. Nah, Ya. itu schedule untuk ini. Oxidizing substance dengan explosive potential. Maksudnya bahan oxidizer dengan potensi ledakan. Itu kalau diterjemahkan. Udah gitu aja. Mas, ini aja yang dijelasin. Ya, Pak. Ini loh. Di bawahnya apa Oke, ini? ya. Kata-kata ini aja nanti diterjemahkan. Bahan oxidizing dengan potensi eksplosif. Ingat, ini yang hari ini, yang kemarin ya. Besok dirubah jangan lupa ini aja. Yang diketik FH sama apa? Satu lagi. FH sama SQ. Nah, SQ-nya ini. SQ-nya buka lagi di halaman berikutnya sampai ketemu Q. Kalau Pak Adi apa? SA? SB. Korosif. Nah, Bapak jelasin aja kalau SB itu ini Pak. Spillage schedule Bravo itu adalah untuk bahan korosif. Bila ada tumpahan bahan korosif. Selesai, Pak. Udah nggak usah dijelasin yang bawahnya, nggak usah. Oh, itu habis waktu Bapak kalau jelasin kayak gitu. Iya. Ya, kasih lihat aja. Ini di halaman sekian. Detailnya di situ. Intinya itu untuk kebocoran apa? Kalau ada kebocoran untuk bahan korosif gitu aja. Ya, Pak ya. Itu aja. Ya. Jangan panjang-panjang. Pusing ini kalau ditulis semua, nggak kelar-kelar. Bisa berjam-jam ini. Ya. Kalau SQ-nya, Pak? SQ. Nanti ke bawah. SQ, Bapak tinggal baca di sini. SQ adalah ya. Oxidizing substance. Ya, SQ itu SK. Bapak. Nah, 63. ya, itu untuk kebocoran bahan oxidizing, bahan oxidizer. Ya, yang mengoksidasi atau mengoksidizer. Udah gitu aja. Kebocoran bahan untuk bahan oxidizing atau oxidizer. Nanti kalau ditanya oxidizer itu kelas berapa? Kalau nggak salah punya Mas Wawan kalau nggak 5.2 ya? Atau 5.1 ya? 5.1, Pak. 5.1 itu oxidizer ya. Makanya dia SQ. SQ itu kebocoran, jadwal kebocoran untuk bahan oxidizing atau oxidizer. Ya, selesai itu aja. Siap. Ya, jadi nggak usah nggak usah bertele-tele. Jadi nanti kalau penjelasannya begini, Pak. Ada sedikit penjelasan di volume 1. Referensi berapa tuh? Oh, perlu jelasin apa enggak itu? Referensi berapa itu? 5434 7 sama 78. 34. Oh ya udah. Volume 1. Dan untuk suplemen, buku suplemen.
untuk UN 2030 EMS-nya adalah FA, itu fire schedule untuk Fire schedule general, alpha. General fire tadi ya? Ya, fire schedule alpha, general fire schedule. General fire schedule. Kemudian untuk itu apa? Apa tadi? SD ya? SD, spirit schedule. Schedule untuk apa tadi barangnya Pak? Korosif, zat korosif. Untuk bahan korosif ya. Itu aja. Gitu aja Pak penjelasannya. Usah panjang-panjang. Ditulis semuanya. Itu juga nanti ya. Soalan juga kayak begitu ya. Ya. Nah, kemudian untuk penjelasan kolom 16. Penjelasan kolom 16. Ini agak panjang nih ya, 16 ya. Bapak masuk 16A sama 16B ya. Stoid. Iya. Nah. Kategori D SW2. Stoid ya. Segregation ya. Itu harus dibuka di referensi itunya Pak. Volume 1. Referensinya itu berarti 71, 72, 73 sampai 77 ya. Jadi ada 3 referensi itu, 71, 72, 73. Referensinya ada berapa tuh? Referensinya 71, 72, 73 sampai 77. Banyak tuh ya. Ya. Nah, nanti penjelasannya misalnya itu ya Bapak untuk UN 2031 itu kategori berapa? D ya? D. Hah? Kategori? Kategori D. Apa? Iya, kategori D. Delta ya? Nah, kategori Delta Bapak lihat buku itu. Kategori D itu on deck only. Ya, on deck only. Itu ada di referensi sini. Jadi itu kan prohibited untuk other passenger ships. Ya, itu di section 7 ya, 72 ya. Coba kita buka 72. Ya, halaman 473. Ah, bagus, sudah ketemu. Itu juga untuk ini ya, Mas Wawan ya. Halaman 473. Dibuka, Mas. Di volume berapa, Pak? Volume 1, Mas. Pokoknya yang di volume 2 itu cuma part 3 aja, Mas. Selain itu semuanya di 1 semua. Oke. 473. 3. Udah ketemu Mas Wawan? Belum, 473 ada, Pak. Nah, oke ini ya. 7312. 7132. Nah, di situ kan ada stowage kategori A. Nah, 7132 ya. Itu persisnya di 7132 itu untuk kelas 2 sampai 9. Kebetulan punya Pak Wawan sama Pak itu adalah apa namanya? Baik, awak. Ya, kelasnya bukan kelas 1 kan, jadi kategorinya pakai huruf. Kalau kelas 1 pakai angka, kategori 1 sampai kategori berapa itu? 6 ya. Nah, kalau yang 2 sampai 9 kelasnya itu menggunakan huruf. Nah, kalau Mas Wan kategori berapa kemarin? Saya untuk kategori A, Pak. Nah, kalau kategori A itu cuma on deck atau under deck. Boleh di on deck atau under deck. Kalau Pak Adi itu kategori D itu on deck only. Kalau pesawat kalau kapal kargo hanya on deck only, Pak ya. Tapi kalau kapal penumpang dilarang, Pak ya. Itu penjelasannya, Pak. Kalau barang Bapak itu pakai kapal penumpang dilarang. Tapi kalau kapal kargo hanya di atas deck aja. Begitu. Di deck, jadi untuk kategori D hanya boleh di deck untuk kapal kargo, kapal barang, sedangkan untuk kapal penumpang dilarang. Kalau punya Pak Wawan masih boleh tuh, boleh pilih
baik kapal penumpang maupun kapal barang boleh di atas dek atau di bawah dek. Ya Pak Wawan ya. Nah, ya Pak, oh iya Pak, ini kan saya sering mendengar tuh Pak, pertanyaan di sini antara kapal barang dan penumpang itu bisa di deck or under deck gitu Pak. Ini kamu buka ini Pak Wawan. Di situ ada di 7132 tuh. Kalau yang kapal barang itu biasanya ada di atas ceritanya. Kalau kapal penumpang ada di bawah nih. Lihat nih. Iya. Ini nih keterangannya di sini nih. Saya gedein ya. Nih kapal barang ceritanya ada di atas ini nih. Cargo ship nih. Nah ini yang ada kurva pertama nih. Nah yang di bawah nih yang kapal penumpang biasanya. Kurva kedua. Ya Pak Adi ya. Ya. Nah jadi sebetulnya kalau yang di atas itu bukan hanya kapal barang dan kapal penumpang. Yang membawa penumpang terbatas tidak lebih dari 25. Ya. Oh, okay. Ada ininya Pak, ada jumlahnya. Jadi boleh kapal penumpang, tetapi tidak boleh lebih dari 25 untuk penumpangnya Pak. 25. Dan antara penumpang berjarak 3 meter. Ya, atau untuk satu penumpang jaraknya per 3 meter panjangnya gitu loh, antar penumpang gitu ya. Yeah. Jadi mungkin penumpangnya jarang-jarang gitu loh. Boleh, boleh naik penumpang untuk kapal penumpang, bukan dilarang, sorry. Jadi ceritanya bukan dilarang. Untuk kapal penumpang itu dibatasi tidak lebih dari 25 orang atau satu penumpang 3 meter ya. Berjarak 3 meter. 3 meter dengan panjang dengan jarak itu banyak 3 meter jaraknya gitu ya. Antar penumpang gitu tapi ya. kalau lebih dari 25 atau jaraknya kurang dari 3 meter dilarang. Sedangkan lebih dari itu dilarang. Sedangkan lebih dari itu dari jumlah itu lebih dari ketentuan itu aja ya. Ketentuan itu dilarang ya, gitu aja. Keterangannya gitu aja Pak Adi ya. Ya. Nah, kalau Pak Wawan itu nggak ada masalah mau penumpangnya banyak kek, dikit kek, mau di on deck, under deck, apa tuh. Kalau kategori A itu biasanya aman Pak, masih boleh. Yang agak strict itu mulai dari kategori D sama kategori E, itu hati-hati. Itu. Tapi mohon maaf di kategori A itu juga ada cargo ship passenger describing number limited to not more 25 or satu penumpang per 3 meter Pak. Iya, tapi boleh Mas. Itu Mas lihat di bawahnya nih. Penumpang yang di ini juga nggak apa-apa tuh. On deck, under deck. Jadi boleh nih kalau kayak gini. Kalau kategori A, kategori B, ya, mau dia ada penumpangnya sedikit, banyak, itu mau taruh di on deck juga masih boleh. Yang bahaya itu kategori D, ada larangan tuh. Sama kategori E. Ya. Oke Pak, dikopi Pak. Ya pokoknya A, B, C, kapal penumpang naik semua itu barang berbahaya, nggak ada masalah. Ya. Nah, tapi begitu kategori D sama E hati-hati. Kalimatnya seperti yang saya bikin di sini. Ya, yang saya tulis di sini. Kelihatan nggak nih? Secondly ya. Pak Win, nanti tulisannya di share ya. Oh iya, di share Pak, tenang aja Pak. Ini nanti di share. Oke. Nanti di share Pak. Jadi nanti biar Bapak nanti nulisnya tinggal ngikutin aja. Ingat ini kalau kategori D. Kalau kategori A boleh dia di deck, di bawah deck. Boleh dia under. Mau kapal penumpang, mau kapal barang, kapal penumpang nggak ada masalah. Nah, kemudian bicara lagi yang ini Pak, yang stowage-nya ya, SW ya. SW berapa? SW ya. SW berapa Bapak ini? SW2. SW2. Oh ya, SW2 ya. Nah, terkait dengan SW2, itu nanti Bapak lihat, SW2 itu penempatannya ya. Itu nanti ada di special storage itu, SW2 ada di bawah, 7 berapa itu? 15 halaman 478. 478. Udah ketemu Mas Wawan? 7 SW itu ada sampai storage code itu ada sampai berapa tuh? Saya lihat. 30. Ada gambarnya juga tuh SW berapa? 10 sampai 30 Pak. 30 ya? Tuh ada 30 tuh. Nah, kebetulan Pak Wawan nih
Pak Wawan. Pak Adit SW 2. Kalau Pak Wawan kemarin SW berapa? Saya SG, Pak. Hah? SW-nya nggak ada? SG. Kategori doang? Nggak ada, Pak. Nggak ada SW-SW-an, nggak ada? Nggak ada. Oh ya udah, berarti nggak dibahas ini. Nah, cuma nanti Pak Adi, cara menjelaskannya, karena Pak Adi SW berapa tuh? SW 2. SW 2 ya. SW 2 di sini ini ceritanya sebentar. Berarti nggak boleh dekat makhluk hidup ya, Pak? Ya, bukan. Ya, nggak boleh dekat yang ada orangnya. Maksudnya jauhkan dari keramaian, jauhkan dari maksudnya apa? Yang ada orang tinggal di situ. Maksudnya mungkin kabin, ya kan? Tempat tinggal, Pak. Ya, jauhkan dari kabin, dari orang yang ada di sekitar situ. Jadi clear of living quarter itu dijauhkan dari orang-orang atau di mana ada orang berada gitu ya. Itu penjelasannya, Pak. Jadi untuk UN 2030 di sini penjelasannya. Untuk UN 2030 SW 2 jauhkan dari orang-orang. Kalau di translate itu tempat tinggal, ya, atau tempat tinggal orang. Tentunya di kapal ya, di kapal tersebut ya, kan di kapal ya. Bisa juga di ini ya. Nah, maksudnya ada kabin, ada ini kan. Nah, itu SW 2 ini ada di 715 ya. Itu ada 30 ya. Jadi tergantung nanti kasusnya di mana. 715 itu ada di buku volume 1 ya. Itu ya. Nah, terakhir yang masalah apa namanya? Satu lagi yang ini ya. Segregation ya. SGG 18 ya. Ya, penjelasan terkait SGG segregation. kolom berapa nih? Kolom 16A, kolom 16. 16B ya? Kolom 16 aja, segregation. Iya, 16. 16B ya, Pak ya? Ada A, ada B, Pak itu. Ini Bapak kalau nggak salah 16B yang segregation ya. Nah, segregation itu SGG 18 Bapak bisa lihat di 72 ya. Balik lagi Pak. 72. 72 ya, 7252. 7252. 7252. Nah, 7252. Nah, itu ada sampai berapa kemarin saya jelasin SGG-nya itu ada sampai 18 ya memang, mentok ya. Berarti barang Bapak itu alkalis ya? Peroxide. Bapak SGG Iya, SGG 18 kan? Alkalis. Alkalis ya? Alkalis nah, ya. Jadi barang Bapak itu alkalis. Kemudian itu alkalis, kemudian SG-nya SG berapa tuh ya? 36. 36 ya. SG-nya SG 36. SG 36. SG itu ada cukup banyak ya. SG itu bisa sampai SG di ini SG dulu Bang. 728. 728 ya. SG sampai 78. Nah, SG itu lebih banyak lagi ya. Sampai dengan 78 ya. Banyak banget nih. Oke, kita lihat. Kalau SG itu lebih banyak lagi. Sampai 78. Nah, oke, kita lihat di sini. Wow. 2 nggak habis-habis nih. Kalau Bapak itu SG berapa Pak terakhir? 35. SG 5 ya? 35. 35. Oke, 35 itu storage spirit from SGG 1.
Nah, di situ kalau SGG 35 itu asid ya Pak? Iya, separate from acid. Nah, jadi kalau misalnya asid ini itu. Ya, kalau misalnya nanti Bapak berangkat barangnya ada asid di situ, Bapak harus pisah sama dia. Tapi ini kan kita nggak tahu Bapak mau berangkat sama siapa kan? Belum tahu kan? Ya. Nah, jadi keterangannya gitu aja Pak. Jadi kalau mau dikasih keterangan Pak, kalau mau dikasih keterangan untuk SG30 ini, untuk SG untuk UN 2030 ini SGG-nya adalah asid. Alkalis. Adalah alkalis. Ya, adalah SGG alkalis. 18. Artinya alkalis. Sedangkan SG-nya 35. Jadi dipisahkan dari asid. Harus dipisahkan dari asid. Nah itu Pak. Itu aja penjelasannya Pak. Nggak usah panjang-panjang. Ya. Ya. Nah jadi gitu. Nanti juga Mas itu SG berapa tuh? Ada nggak SGG berapa tuh Mas Wawan? Saya SGG 4. Nah SGG 4 itu artinya barang itu adalah klorat. Kemudian SGG-nya berapa? SGG-nya SGG 4. Apa SG-nya? Ya. SG-nya 38. SG-nya 38. Berarti barang itu dijauhkan dari amonium kompon, Mas. Ya. Ada di halaman berapa tuh? 7252 kalau yang SGG 1, kalau yang SGG-nya itu di 728. Ya. Ya. Udah ketemu? Yang SGG 4 apa, Pak? Itu nanti Mas buka halaman 728. Ada di situ dibaca, Mas. Klorid. Dijauhkan dari kompon, Mas. SGG berapa? Jauhkan dari kompon. Jauhkan dari amonium kompon. Tuh. Amonium kompon. Dijauhkan dari SGG 2 atau amonium kompon. SGG 2 atau amonium kompon. Jadi dia nggak cocok sama amonium kompon, harus jauhkan. Nah, Mas Wawan ya, di copy? Ya. Ada ya di situ ya. Nah, jadi ya. Sudah nih ya. Jadi nanti kalau propertinya itu tinggal diterjemahkan aja yang penjelasan kolom berapa itu? Penjelasan kolom 17. Amonium. Diterjemahkan saja. Diterjemahkan saja properti dan observasi ya. Itu maksudnya sifat-sifat tambahannya ya, observasinya. Barang itu modelnya seperti apa? Nah, kalau kasus yang UN 2031 kan ada ya di situ Pak. Kalau Bapak disuruh jelas. Nah, ingat Pak, ini kalau dia minta aja baru Bapak jelaskan. Sebetulnya Bapak tuh nggak perlu ngejelasin ini, nggak perlu, kecuali dia minta. Yang intinya Bapak itu kalau diuji cuma dijelaskan ini aja. Halaman ini aja Pak. Di copy Pak. Ya. Nah, copy. Selebihnya itu kalau dia minta aja, tapi Bapak udah tahu nanti kalau jelasin ini di mana, ini di mana, ini di mana, ini di mana, di mana, di mana, di mana, di mana ini udah tahu nih posisinya ada di mana. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang ini. Marking. Marking 4G ini adalah fiber tote box. Ini Pak penjelasannya referensinya 6125. Nah, nanti bilang aja dia kotak karton. Bahasa Indonesianya ya. Ya. Kemudian Z packing group 3 ini juga referensinya udah ada. Ini sama aja mau dia apa namanya? Mau dia solid, liquid sama nih. Mas Wawan ya. Nanti punya Mas Wawan juga udah tulis sini. Hanya untuk packing group 3. Kemudian 20 ini untuk kemasan yang berisi solid. Ini langsung aja saya tulis maksimum berat gross 10 kg. Kalau Pak Adi mau terjemahkan ini yang berisi solid atau nggak usah, solid ini yang di sini sebabnya nanti. Yang S ini. Yeah. Yang ini maksimum berat gross 20 kg aja Pak Adi tulis itu ya. Yeah. Kemudian S itu solid atau berisi kemasan dalam. 09 ini 2 digit terakhir tahun pembuatan tahun 2009. D ini negara yang mengauthorize, tanda negara yang mengauthorize. Nggak usah disebut negaranya Pak. D apa Denmark karena di IMDG itu tidak ada. Tidak ada. D itu artinya apa? Tidak ada. Jadi jangan dipaksain. D itu Denmark bukan.
Pokoknya aja bilang aja tanda negara yang mengotorisasi. Negaranya apa? Kemungkinan yang di depannya huruf D, gitu aja. Nggak tahu itu Denmark apa di siapa, nggak tahu deh. Pokoknya kenapa? Nanti kan dia bangsa. Kenapa? Ya sebabnya di mana ini? Di MDG ini nggak ada, Pak. Yang kemarin Pak Win sampaikan itu adanya di IATA referensi kode itu. Jadi kita harus buka buku IATA bukan MDG. Jadi kita cuma bisa menjelaskan bahwa itu tanda negara yang otorisasi, selesai. Ya Pak ya? Ya Pak. Nah, sedangkan DEM12 itu nama dari pabrik yang memproduksi kemasan atau itu ada referensinya Pak, 6131. Ini semuanya sama nih. Nanti saya liatin kalau punya Mas, apa namanya? Nah, kalau Mas, ini nanti coba diisi sendiri ya. Kelas berapa, tadi udah diisi ya. Cuma caranya sama dengan Pak Adi nanti ya. Pak Adi sama. Nah ini punya Mas Wawan, 31, ya, Pak. Plastik jerigen ya, non removable head. Ya, plastik. Dijelaskan Pak, ada tulisan non removable head biar komplit, karena ini ada H1-nya nih. Kalau 3H aja plastik jerigen, karena ada satunya non removable head, jerigen plastik yang tutupnya tidak bisa digerakkan Mas Wawan. Ya. Kalau H2 tutup yang bisa digerakkan. Gitu ya. Ya. Kemudian X ini packing group 1, 2, dan 3 ya. Ingat, bukan hanya packing group 1. Tapi penjelasannya packing group 1, 2, dan 3 sesuai dengan penjelasan 6131C. Bisa digunakan untuk packing group 1, 2, dan 3. Penjelasannya gitu ya. Bukan hanya packing group 1. Tapi 1, 2, dan 3. Kemudian yang dia kan nggak ada kasih relative density-nya. Jadi ini kosong. Dalam hal ini tidak ada relative density yang diberikan. Tulisannya gitu. Mestinya dia kasih 1, berapa, itu dia kosong. Tiba-tiba dia loncat 150. 150 itu bukan relative density. Itu tekanan tes hidrolik pada kemasan sebesar 150 kilopascal, Mas. Gitu ya. Maksimal, Pak. Ini, bukan maksimal. Ini kan 150. Ya, maksimal. Yeah. Betul, maksimal. Tekanan tes hidrolik pada kemasan ini maksimal 150 kilopascal. Boleh. Maksimal boleh, tulis itu ya. Tapi di penjelasannya ini sebetulnya nggak ada maksimal. Cuma kalau mau ditulis maksimal ya nggak apa-apa. 10 tahun, 2010 ya? Ya, 2010. Nah, tahun 10 berarti 2010. Kemudian S itu negara juga. Hati-hati, jangan sampai solid ya ini. Meskipun S, ini nggak tahu negaranya apa S ini. Singapura, kalau saya tahu Singapura itu SGP. Pokoknya tanda negara yang mengotorisasi, nggak usah disebutkan negaranya Pak. Nanti malah salah. Pokoknya tanda negara yang mengotorisasi aja. Ya. Kemudian SP12. Apa, Pak? Nama dari pabrik yang memproduksi. Ya. Gitu. Iya. Nah, seperti itu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini, Bapak-bapak?